Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadyo sembarang Wojo layu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive dan Google Form yang ada di link bio-nya podcast kisah horor. Karena udah ada yang ngirim di Google Form gitu, jadi lebih gampang, lebih enak gitu ya kalian ngirimnya. Oke, kita masuk ke episode 77. Mantap. Gak kerasa ya, udah episode ke-77. Udah memasuki bulan Februari. Ya, kemungkinan masuk di bulan April nanti waktu anniversary podcast kisah horor udah masuk episode 100 ya. Amin amin ya rabbal alamin. Udah masuk episode 100. Mau masuk episode 100. Belum dikontrak sama Spotify. Sedih Eike. Ya moga aja sih ya sebelum episode 100 udah dikontrak sama Spotify. Amin. Oke, kita akan membacakan cerita-cerita horor kembali yang sudah dikirimkan teman-teman. Udah banyak banget yang masuk. Iya, alhamdulillah udah banyak banget yang mau berpartisipasi ke podcast kisah horor. Udah ada sekitar 77 episode. Satu episode bisa 3-4 cerita. Coba aja kalikan 77 kali 3 berapa? 77 kali 3 1, 2, 7. Aduh, pusing aku ngitungnya. Pusing ngitungnya. Ntar dulu. Kalau gak kalkulator gak enak nih. 77 kali 3. Udah sekitar 231 cerita ya yang udah kita bacakan, yang udah aku bacakan buat kalian semua. Dan 231 adalah pendengar setia podcast kisah horor. Thank you very much buat teman-teman semua, teman horor yang udah setia ngedengerin podcast kisah horor dan mau berpartisipasi buat kirim-kirim cerita. Seharusnya ada tanda apresiasinya ya. Tapi ini aku masih mikir. Aduh, ada motor lewat lagi. Aku tuh masih mikir gitu loh. Untuk teman-teman horor semua itu aku mau bagi apa gitu loh. Mau bagi merchandise apa mungkin kaos, apa mungkin topi atau apa gitu. Dan aku tuh nggak bisa ngedesain gitu kan. Yang bagus itu kayak gimana. Nah, buat teman-teman pendengar podcast kisah horor, mungkin kalau ada yang pintar ngedesain, ya sekiranya tahu ngedesain ya untuk bikin kaos podcast kisah horor atau mungkin topi, sekiranya itu menurut kalian itu desainnya kayak gimana sih? Ya buat bantu aku lah gitu, buat ngedesain kaos yang baru buat teman-teman podcast kisah horor gitu ya. Langsung aja nanti kalau misalnya ada yang berminat buat ngedesain, kirim gambar desainnya melalui via email aja ya, jangan via DM Instagram biar gambarnya nggak pecah gitu. Aku pasti bakal berterima kasih banget dan pastinya nanti kalau udah jadi kaosnya pasti aku kirim buat yang ngedesain itu. Ya, ditunggu nih. Aku nggak jago ngedesain masalahnya. Jagoku cuma jago bacot doang. Oke,
Langsung aja kita bacakan ceritanya dari Google Form. Kita baca dari Google Form. Oke, cerita pertama datang dari namanya Dennis. Oke. Judulnya adalah Digendong Jin Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Ana dan pendengar podcast kisah horor. Di sini gue mau cerita pengalaman nyata dan aneh menurut gue. Tapi ini dialami teman gue. Sebut aja namanya Bona. Oke. Lah. Ntar dulu. Oke, kita mulai ye. Kisah ini terjadi tahun 2010. Dan gue ingat banget kejadian ini di bulan Ramadan. Tapi lupa sudah puasa yang keberapa. Gue dan Bona bekerja di PT E. PT gue berada di kawasan industri Pulau Gadung. Gue dan Bona di bagian warehouse atau gudang. Waktu itu jam istirahat kantor jam 11.30. Memang di PT gue setiap masuk bulan Ramadan itu jam istirahat dimajukan jadi jam 11.30 sampai jam 13.00. Aku bilang ke Bona, Bon, kita istirahat di musola yuk, di lantai 5. Jadi musola PT ku itu berada di kantor gedung utama di lantai 5. Nah, di lantai 5 ini gak ada lagi ruangan selain musola satu-satunya di sini. Singkat cerita, aku dan Bona mulai jalan naik lift ke lantai 5. Pas sampai, aku tidur di dalam musola untuk nunggu waktu sholat zuhur tiba. Nah, si Bona udah gak ada nih. Aku panggil-panggil dan cari-cari setiap sudut, tapi gak ada sautan dari dia. Aku berpikir positif. Mungkin dia udah turun atau lagi kemana lah. Jamaah pun datang ramai, ambil wudhu untuk sholat. Anehnya, pas selesai sholat, aku lihat si Bona gak ada juga nih. Akhirnya aku turun dan lanjutin istirahat di gudang sambil tunggu jam masuk kerja. Tapi anehnya, si Bona belum juga kelihatan. Aku tanya teman-teman, gak ada yang lihat di mana si Bona. Malah pada nanya balik. Aduh. Sorry guys, bentar. Laptopnya hang-hong. Nah ini ya. Bukannya tadi pergi sama kamu ya, istirahat bareng? Sampai jam masuk belum juga kelihatan. Sampai manajer gudang tanya, si Bona kemana ya? Kok belum kelihatan? Bentar dulu. Ini. Aku jawablah tadi sama saya. Tadi sama saya Pak, istirahat. Tapi mungkin ada urusan Pak dan gak sempat izin. Aku BBM gak aktif. Oh iya, zaman itu BBM ya guys. Aku telepon juga gak aktif nomornya. Ya udah, aku masih positif. Mungkin ada urusan mendadak banget. Sampai besok pagi dia belum juga masuk. Dan aku berinisiatif mau main ke rumahnya kalau sudah pulang kerja. Pas pulang kerja, pas banget dia telepon ke nomorku dan bilang, Den, ntar ke rumah ada yang aku mau ceritain. Akhirnya aku main ke rumahnya dan disitulah dia bercerita bahwa kemarin pas dia lagi tidur di pintu musola, dia berasa didatengin jin besar banget, matanya melotot dan marah. Dan meraih tangannya lalu ditaruh di pundaknya. Mungkin seperti digendong lah. Pas dia terbangun, itu keadaan gelap dan tahu dia ada di mana.
dia ada di perkebunan teh. Dia menangis karena kakinya penuh luka dan nyeri banget waktu itu. Dia paksa untuk mencari jalan keluar dan akhirnya dia sampai di pinggir jalan dengan kaki yang penuh luka dan terpincang-pincang. Dia bertemu dengan pangkalan ojek dan bertanya, "Pak, saya ada di mana ya?" Tukang ojek itu menjawab, "Ini di puncak Bogor, Mas." Kagetlah si Bona dan akhirnya minta diantar ke klinik terdekat. Akhirnya Bona pun minta diantar sampai Jakarta oleh ojek itu. Di tengah perjalanan si Bona cerita apa yang barusan dialaminya dan tukang ojek itu bicara bahwa si Bona dipindahin dan digendong dengan kaki menyeret tanah oleh jin muslim yang gak seneng karena pintu masuk musola itu ditiduri oleh dia. Karena jamaah nanti susah masuk untuk sholat. Wih, serem anjir. Oke Mbak Ana, itulah kisah yang dialami oleh temanku saat itu. Dan ambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada harus menjaga sikap dan tetap sopan santun. Semoga jadi pelajaran ya guys. Makasih sudah dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini bener banget dan gila, ini serem sih ya kalau sampai gak bisa ngebayangin. Bukan digendong, melainkan diseret anjir. Makanya kakinya penuh dengan luka gitu. Dan katanya sih jinnya ini gak suka kalau si Bona itu tidur di depan pintu musola. Takutnya jamaah yang ingin masuk musola itu terganggu, gak bisa masuk. Ini serem sih ya bagiku ya. Tapi ini bisa jadi pelajaran juga buat kita kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu hal yang menurut kita di tempat lain selain rumah kita itu juga harus menjaga etika ya, jangan sembarangan. Entah itu buang air kecil sembarangan, atau mungkin ngeludah sembarangan, atau mungkin ngomong kotor di tempat sembarangan, tidur sembarangan, kayak gitu-gitu ya. Itu hal yang sebenarnya sih harus ditanamkan sejak dini gitu loh. Gak boleh kayak gitu. Karena di setiap lokasi itu selalu ada penunggunya. Maksudnya penunggunya tuh bukan berarti penunggu yang kasat mata, melainkan tak kasat mata, yang sekiranya itu mungkin terganggu dengan kehadiran kita di sana gitu loh. Ya ibaratnya sih diajarkan ya, setiap kita masuk ke ruangan atau mungkin ke sebuah lokasi atau mungkin melakukan suatu perjalanan, mungkin diawali dengan kata salam dulu. Entah itu assalamualaikum, entah itu permisi, apalah kayak gitu ya. Kayak gitu. Jangan dibiasakan asal nyelonong aja kayak gitu, gak baik. Serem anjir. Untung itu lu gak ditimpuk kali ya sama si jinnya. Coba kalau lu ditimpuk, terus lu dibuang di mana, di planet Pluto kali, atau di Merkurius, atau mungkin di negara Korea Utara kali ya. Wah, gak jadi orang lu, dikorut anjir. Kalau tidur sembarangan di tempat. Gila, tidur sembarangan. Orang nonton TV sembarangan aja gak boleh. Nonton TV aja gak boleh, main HP aja gak boleh, dikorut. Lu tidur sembarangan. Oke. Thank you Mas Dennis buat ceritanya. Next kita lanjut ke cerita kedua ya. Cerita kedua, ntar dulu. Banyak banget nih ceritanya, sampai bingung aku mau pilih yang mana. Anjir lah. Oke, next. Waduh, cerita gunung lagi nih, cerita kedua. Waduh, bakal seru gak ya? Coba kita bacakan ceritanya ya. Cerita kedua berjudul Mendaki Gunung Lawu. Siap-siap yang pernah ngedaki di Gunung Lawu, mungkin ceritanya sama dengan cerita yang akan aku bacakan ini. Oke, maksudnya pengalamannya ya. Halo Kak Ana,
Ini pengalaman senior saya waktu di Mapala Fakultas. Waktu itu kami menempuh pendidikan tinggi di sebuah kampus pelat merah kota pelajar. Anggota pencinta alam memang berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari lulusan pesantren, tukang berkelahi, sampai musisi-musisi gagal yang hanya sering main gitar setengah rusak di sekre. Waktu itu, angkatan senior saya, sebut saja namanya Mahmud, mempersiapkan pendakian. Lantaran tujuannya semi-refreshing menjelang UAS, mereka memilih gunung yang relatif gampang. Untuk itulah, Gunung Lawu menjadi tujuan. Sebagai informasi, gunung di perbatasan Jateng Jatim itu menjadi ajang latihan sebuah korps pasukan elit kebanggaan bangsa ini. Wajar saja kalau jalurnya relatif damai dan bersahabat karena setiap tahun selalu diperbarui. Beda dengan Ciremai di Jawa Barat. Selamat yang tersedia secara alami. Oh, iya. Atau Semeru di Jawa Timur. Di ketiga gunung itu, pendaki biasanya mengikuti jalur air karena itulah jalur yang tersedia secara alami. Jalur lain biasanya harus membuka sendiri atau mengikuti bekas jalur dari kelompok lain. Mahmud dan rekan-rekan semuanya berlima. Biasanya jumlah rombongan naik gunung selalu genap karena ada semacam pantangan untuk jumlah anggota ganjil. Katanya, nanti jumlah rombongan akan digenapi oleh makhluk astral. Tapi saat itu mereka cuek karena memang tidak berniat buruk. Lagi pula, gunung adalah ciptaannya yang selalu tersedia untuk dikagumi. Kenapa harus pusing dengan segala hal macam pantangan? Begitu mereka berpikir. Mereka memang datang dari keluarga dengan latar religi yang cukup kokoh. Mahmud menempuh pendidikan pesantren saat usia SD, sementara Laiki, teman sekosan Mahmud yang juga ikut saat itu adalah anak seorang pemuka agama di Kabupaten paling selatan di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara ketiga personil lain mahasiswa biasa. Tarso adalah teman seangkatan Mahmud, beda jurusan yang lebih sering nongkrong di sekre sampai malam sambil membunyikan gitar dan menenggak minuman dari botol bergambar pria bertopi. Mahmud jarang mengikuti kegiatan lapangan meski juga anggota. Capung, anggota Mapala dari divisi Panjat, ia lebih sering mengakrapi dinding dan tebing ketimbang pendakian yang menghabiskan waktu minimal 2 hari. Personil terakhir Anto, seorang mahasiswa galau yang selalu asyik menembak cewek tanpa pernah diterima. Ia sedivisi dengan Capung. Mereka berangkat dari kota pelajar Sabtu siang. Masa itu perkuliahan masih Senin sampai Sabtu. Tidak seperti sekarang yang hanya 5 hari. Tujuannya adalah base camp base camp Cemara Kandang, yang letaknya kira-kira 5 km di atas objek wisata Tawangmangu. Setiba di base camp menjelang maghrib, kondisinya terbilang sepi. Hanya ada satu rombongan lain dari Jawa Timur yang juga akan mendaki. Lantaran saat itu kebetulan sedang bulan puasa, Mahmud dan kawan-kawan memutuskan berangkat setelah berbuka. Sementara untuk tarawih dan makan besar akan dilakukan di pos 2, yang biasanya tersedia air.
Maklum, mendaki dengan perut terisi penuh setelah berbuka sangat tidak dianjurkan dari segi kesehatan. Bisa-bisa terjadi kram karena tenaga terbagi-bagi antara sistem pencernaan dengan sistem gerak. Mereka berbuka dengan roti dan minuman hangat, lalu segera beranjak dari base camp sebelum waktu Isya. Perjalanan cukup lancar. Sejam berlalu sampailah mereka di pos 2, alias pos air terjun atau pos kawah. Lawu memang tidak memiliki kawah di puncak, melainkan di lerengnya. Di sana mereka membuka nasi bungkus yang dibeli dari warung di dekat base camp. Usai makan, Leki mengajak menunaikan sholat Isya sekaligus tarawih. Sholatlah mereka berlima dengan outfit lengkap, sepatu, slayer di leher, dan jaket. Gunanya jelas menahan dingin. Jangan heran saat kemarau suhu lereng gunung bisa lebih dingin ketimbang penghujan karena angin kemarau lebih kencang. Sholat Isya dipimpin Mahmud dan diakhiri dengan salam. Seperti biasa. Saat itu tidak ada keanehan. Berikutnya, 4 rakaat pertama tarawih dipimpin oleh Leki. Saat ia mengucap salam, tiba-tiba terdengar suara bergemuruh ikut mengucap salam di belakang saf makmum. Merinding. Suaranya seperti sangat banyak. Sampai seramai jamaah sholat Id. Anjir. Leki segera berbalik dan menghadap teman-temannya. Namun, yang ia lihat hanya para personil pendakian. Di belakang mereka tidak ada siapapun. Hanya gelapnya hutan tanpa cahaya. Tarso, Capung, dan Anto saling berpandangan dengan gemetar. Mereka bertiga memang bukan divisi gunung hutan. Jarang menghadapi kondisi alam secara langsung. Baru kali itu mereka mengalaminya. Biasanya hanya mendengar dari cerita-cerita. Mahmud segera tanggap dan tidak larut. Segera ia mengkode Leki untuk kembali berdiri sembari menyerukan bacaan tanda dilanjutkannya tarawih. Saat Leki usai menamatkan bacaan Fatihah, suara yang mengamini bagaikan berasal dari ribuan jemaah. Untungnya, mereka sanggup bertahan sampai menamatkan sholat witir sehingga total tarawih 11 rakaat. Tapi dasar geblek, selesai salat, Mahmud malah menyalakan kompor dan membuat kopi lagi. Tarso hampir tidak berani membuka mata. Hanya duduk terpekur di atas matrasnya sembari menundukkan kepala mengucap doa-doa. Setengah jam kemudian baru mereka berangkat meneruskan perjalanan dan mencapai puncak sebelum subuh. Sepulang dari sana, tampak perubahan pada diri Tarso. Ia jadi jarang nongkrong di sekre. Bahkan meninggalkan minuman gambar topi. Sholatnya tidak pernah bolong. Bahkan ia jadi sering mendengarkan pengajian di radio. Rupanya sholat berjamaah dengan makhluk astral menjadikan kesan mendalam. Sekarang mereka lumayan berhasil. Tarso menjadi manajer di sebuah perusahaan sawit di Borneo. Capung menjadi kepala cabang sebuah lembaga bimbingan belajar. Sementara Anto setiap hari mengenakan seragam PNS di sebuah lembaga bergengsi. Baru saja menamatkan MSI dari kampus di Depok. Mahmud tidak beranjak dari kota pelajar dan menekuni hobinya yang menjadi mata pencaharian. Sementara Leki menduduki jabatan penting di sebuah industri di timur ibu kota.
Masa muda memang penuh warna. Itu sebabnya gunakan masa itu untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Thank you Kak Ana sudah dibacakan cerita aku. Semoga cerita dari aku ini bisa mendapatkan pencerahan sedikit demi sedikit untuk teman-teman semuanya. Oke, thank you ya buat ceritanya. Apa ya? Kalau dibilang ini serem sih nggak serem ya ini cerita ya. Tapi kayak ibaratnya anugerah gitu ya. Kayak anugerah gitu ya. Gimana ya? Dari perbuatan yang buruk kita setelah kita melakukan suatu pengalaman yang hebat menurut kita ya. Ibaratnya pengalaman yang jarang kita temui sehingga kita sadar gitu loh bahwa kita harus mendekatkan diri pada yang di atas, dan dari situlah kita mendapatkan sebuah kesuksesan. Ibaratnya kayak gitu ya kata-kata bijaknya ya. Jadi buat kalian semua yang masa depannya suram kayak gue gitu ya, aku sebenarnya dari tadi tuh males banget ngomong gue, nggak pantas banget gitu loh. Aku orang Surabaya ngomong gue, ngono kan gak enak ngono dia. Jadi buat kalian semua yang masa depannya suram, madesu ya, masa depan suram, dan pengen masa depannya cerah seperti teman-teman si Leki Tarso, Capung Mahmud, dan si siapa tadi satunya? Lupa. Itulah pokoknya. Kayaknya kalian harus ngedaki gunung deh. Mendaki gunung, lewati lembah, terus beribadah di sana. Dan mungkin dari sana mendapatkan hidayah gitu ya. Kayak gitu kali ya. Atau gimana? Atau mungkin kalian bersemedi di sana, cari pesugihan di sana, atau kayak gimana gitu. Supaya kalian mendapatkan pencerahan gitu ya, dari yang pencerahan gitu ya, supaya masa depan kalian itu suram atau bahagia atau sukses gitu. Padahal sebuah kesuksesan itu dinilai dari suatu kerja keras kita, niat, kerja keras, ibadah pasti nomor 1, dan ya kedekatan kita sama yang di atas, sama orang tua. Dari 5 dari 5 misi ini, doa sama yang maha kuasa, ibadahnya maksudnya dalam arti tekun sama orang tua, berbaktinya kita sama orang tua, niat, kerja keras, dan satunya tadi apa ya, lupa ya, itulah pokoknya. Dari situ tuh pasti kalian mendapatkan suatu kesuksesan, suatu kemudahan untuk meraih suatu prestasi yang tinggi. Itu sangat gampang banget dan sangat mudah dicapainya tanpa ada rintangan yang berbelit-belit. Maksudnya berkepanjangan. Yang namanya rintangan itu pasti ada. Nggak ada namanya kita itu mencari suatu pencapaian yang terbaik itu jalan lurus, itu nggak ada, pasti ada lika-likunya. Nah, dari situ kita diuji seberapa kuatnya kita, mental kita untuk menghadapi itu semua ya. Seberapa tekunnya kita berbakti kepada Tuhan, dan seberapa kuatnya niat kita untuk meraih itu semua, kayak gitu ya. Ya seperti itulah. Yang penting kalian itu jangan gampang mudah putus asa. Apalagi sekarang lagi COVID ya, lagi pandemi, dan banyak banget yang mengalami namanya keterbatasan ekonomi, sehingga membuat kita itu kadang itu berpikir pendek gitu ya. Jangan. Kalaupun kalian nganggur karena nggak dapat kerjaan apa segala macam, kalian bisa mengkreasikan dengan ide kalian, entah itu jualan apa kayak apa segala macam kayak gitu, atau mungkin mencari kesibukan yang dapat menguntungkan kayak gitu. Mau lihat TikTok, kayak kan TikTok sekarang kalau kita lihat video bisa dapat duit gitu kan.
10.000 atau mungkin main VTube gitu kan, dapat duit ngeliat iklan, atau mungkin jadi podcaster, atau mungkin jadi YouTuber juga, karena podcaster tuh duitnya cuma sekali doang, kalau YouTuber kan bisa berkali-kali ya melalui AdSense gitu. Itu kalian jangan gampang mudah putus asa, atau mungkin gampang ibaratnya kayak malas gitu lah. Lakukan itu selagi kalian masih bisa gitu. Dan jangan lupa bersedekah, karena sedekah itu adalah pintunya rezeki kita, kayak gitu. Lusa kan Jumat Barokah tuh, pas banget dengan Imlek. Jangan lupa Jumat Barokah, kayak gitu ya. Banyak bacot. Oke deh, aku tuh udah lama banget gak pernah komen-komen ini ya. Anjir lah, komen-komen yang cerita-cerita yang mengandung porno. Udah lama banget, sepi banget ini ya kayaknya. Kalau nggak ngebaca cerita itu kayaknya sepet banget gitu loh mulut aku. Oke, next kita lanjut ke cerita terakhir. Cerita terakhir ini enggak. Ini mungkin ya. Ini. Oke. Cukup panjang. Oke, langsung aja kita bacakan. Oke, langsung aja kita ke cerita ya, Kak. Mungkin kalian semua sudah sering mendengar cerita hantu di kos atau kontrakan. Nah, kali ini aku ingin menceritakan pengalamanku tentang hantu penunggu tangga kosan. Wih, beda nih ya, tangga di kosan. Oke, sedikit informasi Kak. Aku tinggal di kosan yang sekarang baru jalan 5 bulanan. Aku sering pindah-pindah kosan karena faktor pekerjaan yang aku jalani. Pengalaman ini pertama kali aku alami ketika minggu pertama aku mulai tinggal di kosan baruku itu. Dan lokasi kamar kosku saat ini berada di lantai 2. Sekitar jam 2 dini hari, aku masih kerja di depan laptop karena pekerjaan yang telah dikejar deadline. Ketika sedang asyik mengetik, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang sedang main air di kamar mandi. Lokasi kamar mandi itu tepat berada di belakang tempat aku duduk. Awalnya aku tidak menghiraukannya. Mungkin ada yang lagi mandi di kamar bawah, pikirku saat itu. Tidak lama kemudian suara itu semakin lama semakin terdengar keras dan terjadi terus-menerus. Suara itu sangat persis seperti suara orang yang sedang menuangkan air ke bak mandi. Tanpa rasa takut, aku memutuskan untuk mengeceknya. Saat tiba di kamar mandi, aku melihat air di bak masih tenang. Aku pun menutup pintu kamar mandi dan kembali ke depan laptop. Selang beberapa menit, bulu kuduku tiba-tiba merinding dan serentak aku terkejut. Boom! Pintu kamar mandi terbuka paksa seperti ditendang. Wah, serem. Dengan kaget, aku menoleh ke belakang dan ternyata aku tidak melihat ada siapa dan apapun di kamar mandi itu. Sambil mengelus leher, aku beranjak dari kursi dan berjalan ke arah kamar mandi untuk menutup pintunya. Aku kembali ke depan laptop dan saat itu aku menjadi sangat merinding dan sangat ketakutan berada di dalam kamar kosku itu. Aku mencoba menenangkan diri agar bisa menyelesaikan pekerjaanku. Otak yang buntu ditambah rasa takutku,
Aku mencoba menenangkannya dengan sebatang rokok, tapi apa dikata, rokokku ternyata telah habis. Terpaksa harus keluar nih, pikirku saat itu. Aku pun mengambil dompet dan berniat keluar untuk membeli rokok. Aku segera keluar dan mengunci pintu kamar. Saat berjalan ke arah tangga untuk turun, entah kenapa bulu kuduku kembali berdiri. Kali ini merindingnya berlebihan dengan rasa takutku yang mulai memuncak. Aku merasakan seperti ada yang lewat di belakangku. Aku sontak berhenti dan menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa. Aku jadi semakin takut dan melanjutkan langkahku ke arah tangga. Dan ternyata di tangga aku melihat penampakan sosok hitam tanpa kepala berdiri di tangga. Aku terkejut dan berlari kembali ke kamar dan tergesa-gesa membuka pintu. Dengan penuh rasa takut, aku berdiam diri di kamar, dan suara air di kamar mandi pun kembali terdengar. Kali ini beriringan dengan suara ketukan pintu yang makin lama makin cepat. Oh my god. Tanpa pikir panjang, aku memutuskan untuk kembali keluar dan buru-buru berjalan menuruni tangga. Aku berlari ke garasi mengambil sepeda motor dan langsung pergi membeli rokok. Aku baru kembali ke kos jam 9 pagi. Sejak kejadian itu, aku selalu keluar dari kosan sebelum maghrib dan kembali ke kos bersama teman yang mau menginap di kosanku. Thanks Kak Ana. Next, aku akan cerita tentang pengalaman horor lainnya tentang hantu yang ada di kosku. Oke. Serem ini anjir, sumpah. Biasanya kita kan taunya itu kan penunggu di kamar gitu ya. Kebanyakan kan yang cerita-cerita sebelumnya itu kan di kamar kosan, di kontrakan kayak gitu. Tapi ini penunggu tangga. Dan penunggu tangganya ini lain dari yang lain ya. Biasanya kan kuntilanak gitu, Miss K atau apalah. Ini sosok manusia berpakaian hitam tapi gak ada kepalanya, anjing. Gila. Terus dia lari masuk ke kamar. Pas masuk ke kamar terdengar lagi suara kayak gebyur, tapi gebyurnya itu bukan apa ya, kayak ngisi air di bak mandi gitu ya. Dan diiringi dengan suara ketokan yang cepet. Gitulah pokoknya. Ini serem banget ya, nggak bisa ngebayangin kalau posisinya di situ ada aku gitu loh. Secara aku dulu tuh pernah jadi anak kos ya waktu sekolah dulu, dan nggak bisa ngebayangin kalau di situ jadi posisiku gitu loh. Padahal dulu ya pernah ada pengalaman horor yang dulu itu yang diliatin pocong keliling gitulah. Gila. Aduh. Itu mungkin kali setannya mau minta ngudut gitu loh. Lu kan mau beli rokok gitu ya, mau beli rokok keluar. Terus nyampe pas keluar dia datang nih ngeliatin gitu. Terus lu masuk lagi. Nah, itu sebenarnya dia mau ngomong, "Bang, titip rokok sebungkus," gitu kan. Tapi dia lupa mau ngomong tuh kayak gimana karena dia tuh gak punya kepala gitu loh. Bingung kan ngomongnya lewat mana? Ya kan? Masa mau lewat itulah. Bukan. Masa mau lewat lubang poser? Kan nggak mungkin, Bambang, gitu loh. Dia bingung. Coba kalau itu setannya itu pakai kode tangan kan, kayak ini loh, kode tangan pis yang pegang rokok gitu. Bang, rokok maksudnya, rokok gitu. Pasti kan lu tahu dan oke, gue beliin, gue beliin gitu. Tapi yang jadi herannya juga kalau misalnya kita beliin rokok, ngisepnya dari mana? Kan gak punya kepala. Ngisepnya dari mana? Ya, lubang mulut. Mulut gak punya kepala. Lubang susah banget ngomongnya.
Iya, lubang puser ya, maksudnya lubang puser itu ya, udelnya itu ya, dari situ nanti keluarnya dari pantat jadi kentut gitu asapnya. Kan bisa jadi ya, kita kan nggak tahu gitu loh. Orang-orang zaman sekarang itu kreatif gitu loh. Sekarang kalau mau main vapor gitu bisa keluar dari telinga, itu kan aneh gitu. Aneh gitu. Walaupun dulu aku tuh perokok susah gitu loh ngeluarin asap dari mulut ke telinga gitu, kayak gimana gitu loh. Tapi aku sekarang nggak perokok lagi kok. Aku sudah taubat sekarang. Mohon maaf, saya taubat karena mengenal seseorang, aku jadi taubat. Wah, tapi sekarang dianya mencoiki saya. Ya itulah. Aduh, galau lagi. Aduh, stres aku. Oke. Udah berapa menit ini aku udah nemenin? Udah 39, mau 4 menit ke 40 ya. Jadi ya cukup sampai di sini aja bercerita-ceritanya. Oke. Thank you semuanya udah ngedengerin podcast kisah horor episode ke-77. Nah, jika kalian mempunyai cerita-cerita horor nih ya, teman-teman pendengar podcast kisah horor yang punya pengalaman horor. Aku tuh udah sering pengalaman horor tentang gunung, kontrakan, kos-kosan, kantor, dan lain-lain. Cuma aku pengen banget ngedengerin cerita horor itu tentang apa ya? Tentang apa ya? Di pantai kayak. Di pantai udah, tapi pesugihan itu ya. Di mana ya? Ya di pantai kayaknya ya. Atau mungkin ya pokoknya yang jarang gitulah, jarang didengerin gitu, yang mungkin cerita horor di Bali gitu kan, karena di Bali itu kan lekat banget dengan adat istiadat yang sangat unik gitu ya. Mungkin waktu acara ngaben, atau mungkin waktu di Trunyan. Aku belum kesampaian nih ke Taman Festival Bali. Aduh, pengen banget ke Taman Festival Bali. Siapa tahu kalau misalnya main-main ke Bali, bisa explore ke Taman Festival Bali. Ada gitu yang ngelobiin buat masuknya gitu. Soalnya biasanya kan sekarang kan dijaga ketat ya sama apa itu? pecalang gitu ya, sama pecalang sama penjaganya itu susah banget gitu. Katanya itu horor banget di sana dibandingkan Wonderia gitu. Kayak gitu deh. Ya, silakan kirim cerita-cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Anolive, atau lebih gampangnya kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke Google Form. Linknya ada di Linktree di bio podcast kisah horor, Instagram podcast kisah horor. Tinggal kalian klik aja linknya, nanti bakal muncul link-link yang masuk ke Google Form, ke Spotify, dan link ke YouTube. Untuk saat ini aku belum bisa upload cerita ke YouTube karena suatu kendala. Nanti pasti bakal aku update video cerita di YouTube gitu ya. Masih mikirin konsepnya kayak gimana ya, karena aku nggak bisa bikin konsep yang diam diri cerita gitu. Lebih suka explore gitu ya. Dan jangan lupa dengerin selalu podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru gitu ya. Didukung supaya podcast kisah horor bisa eksklusif di Spotify aja ya. Bisa dikontrak sama Spotify. Nggak bisa kebayang kalau aku bisa masuk situ. Kemarin sebenarnya mau diajak collab sama podcast bagi horor. Kebetulan kan podcast bagi horor kan si Mas Arga kan domisili di Surabaya gitu. Tapi masih belum ada waktu karena pandemi gini ya. Mungkin lain kali lah bisa, karena mau tanya nih trik-triknya biar bisa masuk eksklusif di Spotify itu kayak gimana, karena dia udah eksklusif bro di Spotify. Apalah daya aku junior ini ya. Oke, thank you semua. Ditunggu cerita-cerita menarik berikutnya. Dadah.